Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Priyansyah, NIM D0611911053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu cabang ilmu dari geologi, yaitu paleontologi. Yang saya akan jelaskan ialah pendahuluan umum tentang paleontologi dan beberapa film yang ada di paleontologi, yaitu film Protozoa, Bryozoa, Porifera, dan Coleontherata. Paleontologi itu berasal dari tiga kata: paleo yang artinya masa lampau, ontos yang artinya kehidupan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi paleontologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau. Alat yang digunakan adalah fosil. Jadi paleontologi juga bisa disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang fosil. Lalu apa itu fosil? Fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu foder yang artinya menggali, yang berarti sesuatu yang digali dari tanah. Fosil adalah sisa atau bekas atau jejak suatu organisme semasa hidupnya yang tertanam di dalam kulit bumi, dan umur paling mudanya itu adalah Pleistosen. Bagi stratigrafi, fosil berguna untuk petunjuk mengenai lingkungan tempat untuk pembentukan sedimen dan korelasi antar batuan. Untuk paleontologi sendiri sebenarnya dibagi lagi menjadi dua: paleobotani yang mempelajari tumbuhan masa purba, dan paleozoologi yang mempelajari hewan masa purba. Nah, tapi saat ini kita hanya belajar tentang paleozoologi. Nah, paleozoologi sendiri dibagi menjadi dua: vertebrata yang bertulang belakang dan invertebrata yang tidak bertulang belakang. Untuk fosil vertebrata disebut juga fosil makropaleontologi atau fosil-fosil yang ukurannya besar dan bisa dilihat dengan mata biasa tanpa memerlukan alat bantu. Sedangkan untuk invertebrata disebut juga dengan fosil mikropaleontologi, di mana fosilnya berukuran kecil dan biasanya membutuhkan alat bantu seperti mikroskop. Lalu apa kegunaan fosil? Yang pertama itu sebagai penentu umur relatif. Yang kedua, korelasi antar batuan. Lalu ada penentu lingkungan pengendapan purba, penentu iklim masa lalu, menentukan geografi masa lalu, dan bukti evolusi. Nah, maksud dari bukti evolusi itu misalkan ada beberapa lapisan yang umurnya beda, di mana organisme hidup di beberapa lapisan tersebut, berarti organisme hidup di berbeda zaman. Nah, bisa dilihat perubahan bentuk-bentuk tubuhnya dari organisme tersebut. Ada juga yang disebut dengan fosil indeks, di mana persebaran fosil ini secara lateral atau melebar, tetapi sempit secara vertikal. Jadi fosil ini sangat bagus untuk dijadikan penentu umur batuan. Ada dua macam kumpulan fosil. Yang pertama itu Thanatokonos dan Biokonos. Thanatokonos ini merupakan fosil yang bukan pada lingkungan hidupnya, sedangkan untuk Biokonos yaitu fosil yang masih pada lingkungan hidupnya. Kita masuk ke proses pemfosilan. Ada beberapa syarat terjadinya fosil. Salah satunya itu penguburan yang cepat dalam media pelindung, mempunyai bagian-bagian yang keras, dan terhindar dari perusak. Media pelindung yang baik pada umumnya adalah sedimen yang memiliki sifat seperti berbutir halus, tidak poros atau sukar dilalui air, tanah, bersifat reduktif, dan tidak oksidatif. Nah, perjalanan fosil dari organisme mati sampai dia tererosi, pertama itu organisme mati. Setelah mati, dia tertransportasi ke sebuah cekungan. Selama tertransportasi dan di cekungan, dia mengalami proses yang namanya leaching, di mana itu merupakan pembersihan bagian-bagian lunak dari organisme tersebut, sehingga hanya tersisa bagian kerasnya. Setelah leaching, organisme tersebut tertimbun material sedimen. Saat tertimbun material sedimen, di sana rongga-rongga kosong terisi oleh mineral yang terdapat di material sedimen. Disebut juga dengan termineralisasi. Lalu organisme tersebut terkompaksi. Setelah terkompaksi, lapisan tersebut pun terlitifikasi. Karena adanya gaya endogen dari dalam bumi, maka lapisan tersebut yang berisi organisme yang tadi tersingkap. Setelah tersingkap, lapisan tersebut pun akan tererosi dan fosil pun bisa diambil atau dilihat. Proses pemfosilan ada dua bentuk: tidak termineralisasi dan termineralisasi. Termineralisasi itu merupakan suatu proses pemfosilan yang fosilnya masih utuh, jadi tidak ada bagian yang hilang dari organisme tersebut.
ada contoh di gambarnya. Ini ada contoh serangga dan capung, di mana dia terjebak di dalam getah pohon. Ini disebutnya fosil ember. Nah, untuk termineralisasi sendiri merupakan proses pemfosilan di mana fosil sudah berubah karena material penyusun fosil tersebut sudah tidak asli lagi. Nah, untuk termineralisasi ini terdapat beberapa jenis lagi. Yang pertama tuh ada histometabasis, merupakan suatu istilah yang khusus untuk fosil tumbuh-tumbuhan, terutama fosil kayu. Lalu ada replacement, merupakan proses penggantian total dari rumah organisme oleh mineral-mineral asing. Lalu ada permineralisasi, merupakan suatu keadaan di mana pori-pori dari organisme atau tulang terisi oleh mineral-mineral yang dibawa air tanah. Nah, untuk permineralisasi ini dibagi menjadi beberapa penamaan. Bagi organisme yang mineral yang terganti oleh kalsit disebut kalsifikasi. Untuk terganti dengan pirit disebut piritasi, dan jika terganti oleh silika disebut silifikasi. Lalu ada trail and track. Trail itu merupakan jejak, umumnya ekor hewan. Bisa di sini kita lihat di gambar, ada gambar dari ekor cacing. Nah, untuk track itu adalah bekas kaki atau bagian lain dari organisme yang terawetkan. Contoh di gambar ini merupakan jejak dari dinosaurus. Lalu ada destilasi atau disebut dengan karbonisasi, merupakan proses pemfosilan dari organisme di mana mengalami penguraian dan hanya meninggalkan karbon. Karbon ini kemudian menghasilkan cetakan dari fosil yang kadang tergambarkan secara detail. Nah, untuk contohnya itu ada daun dan satunya lagi itu serangga. Lalu ada impresi, merupakan jejak organisme yang mempunyai relief rendah seperti bekas daun yang jatuh di lumpur. Untuk contoh gambar sendiri, ini ada gambar daun dan yang lingkaran ini merupakan fosil ubur-ubur. Lalu ada burrows and boring, merupakan bekas galian atau lubang atau saluran yang dibuat oleh hewan-hewan tertentu seperti cacing contohnya. Lalu ada pseudofosil. Pseudofosil merupakan fosil palsu yang biasanya terdiri dari kumpulan zat anorganik yang menyerupai tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu adalah fosil dendrites. Dendrites merupakan bahan-bahan anorganik yang terawetkan, biasanya berbentuk seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi biasanya orang awam mengiranya bahwa fosil dendrites sendiri adalah fosil tumbuhan, padahal sebenarnya bukan. Lalu ada coprolit. Coprolit merupakan sisa-sisa kotoran hewan yang terawetkan. Contohnya ada di gambar. Lalu mold and cast. Mold merupakan bekas atau jejak yang mempunyai relief tinggi, sedangkan cast adalah cetakan longgar suatu fosil yang terisi oleh material-material. Jadi sebenarnya fosil yang cetakan fosil itu mold itu dibagi dua. Bagi cetakan bagian luarnya itu disebut eksternal dan cetakan bagian dalamnya itu disebut internal mold. Nah, untuk cast sendiri merupakan mold yang terisi oleh mineral. Jadi cetakan yang tadi mold itu diisi oleh mineral-mineral sehingga mineral tersebut mengikuti bentuk dari cetakan tersebut yang disebut dengan cast. Kita masuk ke filum protozoa dan bryozoa. Untuk protozoa adalah protista mirip hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yang berarti hewan pertama, proto yang artinya pertama dan zoon yang berarti hewan. Protozoa merupakan protista dengan ciri-ciri hewan yaitu bergerak aktif, berpindah tempat, serta tidak memiliki dinding sel. Filum ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, uniseluler, memiliki membran nukleus, hidupnya itu secara soliter, sendiri atau berkoloni, berkelompok. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri, hidup bebas, saprofit dan parasit, dapat membentuk sista untuk bertahan hidup. Alat gerak dari filum ini berupa pseudopodia, cilia, atau flagella. Kita masuk ke klasifikasi filum protozoa. Klasifikasi ini berdasarkan alat geraknya. Yang pertama itu rhizopoda. Ciri khusus rhizopoda adalah memiliki alat gerak berupa kaki semu, pseudopodium. Lalu ada flagellata. Flagellata bergerak dengan flagel atau bulu cambuk yang digunakan juga sebagai indera dan alat bantu untuk menangkap makanan. Lalu ada ciliata. Anggota kelompok ciliata ditandai dengan adanya organ cilia dan atau bulu getar pada tubuhnya. Lalu ada sporozoa. Sporozoa dapat membentuk spora sehingga dinamakan sporozoa. Lalu ada sarkodina. Jenis protozoa ini umumnya tidak mempunyai dinding selaput. Bentuknya dapat berubah-ubah oleh adanya pseudopodia. Ada beberapa manfaat dari filum protozoa, yaitu seperti penentu umur relatif batuan sedimen, memberikan data kondisi lingkungan masa lampau, membantu dalam eksplorasi minyak, merekonstruksi lingkungan pengendapan,
dan membantu dalam proses penentuan stratigrafi suatu daerah. Untuk anatominya sendiri, untuk film ini hanya ada 3. Yang pertama itu eksoderm, bagian luar dari film protozoa, dan endoderm, bagian dalam dari tubuh protozoa. Lalu untuk keseluruhannya disebut dengan tes. Kita masuk ke film bryozoa. Bryozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon berarti lumut dan zoon berarti hewan. Bryozoa merupakan koloni dari hewan kecil-kecil seperti hamparan lumut berbulu yang menempel pada batu, benda, atau tumbuhan air di perairan dangkal. Bryozoa adalah hewan berkoloni dan sesil. Ciri-ciri dari film ini yaitu hidup berkoloni dan hidup bebas di air laut, mirip dengan beberapa koral, bukan karang dan algae. Umumnya memiliki kerangka keras yang membatu, biasanya sering ditemukan di bebatuan, dan memiliki lubang-lubang kecil di permukaan tubuhnya. Untuk klasifikasi film bryozoa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu Phylactolaemata, Gymnolaemata, Stenolaemata. Untuk Phylactolaemata itu berbentuk tapal kuda, mempunyai epistome, dinding berotot, koloni monomorfik, terdapat di air tawar dan menghasilkan satoblast. Lalu ada Gymnolaemata, berbentuk lingkaran, epistome tidak ada, dinding tubuh tidak berotot, koloni acapkali polimorfik. Lalu ada Stenolaemata, bentuknya seperti tabung, terbuka di bagian ujung, dinding zookia berkapur dan menyatu satu sama lain. Manfaat dari film ini yaitu dalam bidang geologi, fosil dari kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisa kondisi laut pada masa lampau. Untuk anatominya sendiri itu ada 5 bagian tubuhnya. Yang pertama itu monticula, zorium, zoid, dan holdfast. Untuk monticula sendiri merupakan lubang di mana sebagai saluran pencernaan atau saluran air masuk. Nah, selanjutnya ada zorium. Zorium itu sama fungsinya seperti monticula, cuman ukurannya lebih kecil dari monticula. Lalu ada zoid. Zoid itu fungsinya sama seperti monticula dan zorium, tapi ukurannya lebih kecil dari zorium. Jadi bagi ukuran lubang yang lebih besar, yang paling besar itu monticula, lebih kecilnya lagi zorium, dan lebih kecilnya lagi zoid. Lalu ada holdfast. Holdfast merupakan bagian tertambatnya dari film bryozoa. Untuk keseluruhannya disebut dengan tes. Kita masuk ke film porifera dan calenterata. Film porifera berasal dari bahasa Latin, yaitu poros artinya pori, lubang kecil, dan fere artinya membawa atau mengandung. Jadi porifera ini dapat diartikan hewan yang tubuhnya mengandung pori-pori. Ciri-cirinya itu multisel, tidak mempunyai mulut tetapi berpori, hidup secara sesil, dalam artian hidup tertempat di dasar laut dan hidup di air terutama di laut. Klasifikasi film porifera itu dibagi menjadi 4: Calcarea, Hexactinellida, Demospongia, Scelerspongia. Untuk Calcarea, anggota kelas ini memiliki kerangka tubuh berupa spikula berbentuk jarum dari zat kapur atau kalsium karbonat. Lalu ada Hexactinellida. Golongan ini spikulanya tersusun dari kersik atau silikat dan hidup di laut dalam. Demospongia. Kelas ini merupakan yang paling umum dijumpai, penyebarannya spesiesnya yang sangat luas. Hampir 90% dari film porifera berasal dari kelas Demospongia ini. Lalu ada Scelerspongia. Spons ini tersusun dari kalsium karbonat dan silika, termasuk dalam tipe spons koral. Jadi klasifikasi ini dibedakannya dari kandungan mineralnya. Kan untuk Calcarea itu tinggi akan karbonat, dan Hexactinellida tinggi dengan silikat, Demospongia itu tinggi dengan fosfat. Sedangkan untuk Scelerspongia itu dia itu bisa tinggi dengan karbonatnya atau tinggi silikanya. Manfaat dari film ini, rangka sponsnya dapat digunakan sebagai alat menggosok pada waktu mandi atau sebagai alat menggosok kaca atau cuci piring. Bagi hewan laut seperti cacing laut, udang, dan beberapa jenis ikan, porifera merupakan tempat mereka berlindung dan meletakkan telur. Lalu ada anatomi dari porifera. Anatominya itu ada 5 anatomi, yaitu spongokol. Spongokol ini merupakan rongga bagian dalam dari film porifera. Lalu ada osculum. Osculum itu lubang keluarnya air dari tubuh porifera. Lalu ada ostium. Ostium adalah lubang kecil tempat masuknya air dari film
porifera. Lalu ada Holdfast. Holdfast ini merupakan bagian tertambatnya hewan porifera. Lalu untuk keseluruhannya, bagian tubuh dari film porifera ini disebut dengan tes. Kita masuk ke Coelenterata. Coelenterata, klasifikasi film ini dibagi menjadi 3, Hydrozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Hydrozoa merupakan hewan dalam kelas. Hydrozoa adalah hidup secara soliter, dan ada yang hidup secara berkoloni. Hydrozoa yang soliter mempunyai bentuk polip, sedangkan yang berkoloni dengan bentuk polip yang dominan. Lalu ada Scyphozoa. Ciri utama dari kelas ini adalah bentuk tubuh medusa lebih dominan daripada bentuk polip. Lalu ada Anthozoa, memiliki ciri khusus yaitu tubuh yang menyerupai bunga. Manfaat dari film Coelenterata ini adalah sebagai penyusun taman laut yang sangat indah karena anemonen laut memiliki tentakel yang memiliki warna-warna menarik. Dari hewan film Coelenterata menghasilkan sekret yang selanjutnya menjadi massa yang keras dan tahap terhadap hempasan ombak sehingga berfungsi sebagai pelindung pantai, tempat berlindungnya ikan, tempat mencari makan, dan tempat bertelur berbagai jenis biota laut. Untuk penjelasannya sendiri, Coelenterata berasal dari bahasa Yunani yaitu Coelenteron yang artinya rongga, sehingga dapat didefinisikan Coelenterata itu merupakan hewan yang memiliki rongga di tubuhnya. Ciri-ciri dari Coelenterata ini bentuknya simetri radial atau biradial, termasuk fauna invertebrata tidak bertulang belakang. Di sekitar mulutnya terdapat tentakel yang berfungsi sebagai anus. Yang kedua mempunyai 2 bentuk, yaitu polip seperti tabung dan medusa seperti payung. Kita masuk ke anatomi dari film Coelenterata. Dari Coelenterata ini ada beberapa bagian tubuhnya. Yang pertama itu oral opening. Oral opening merupakan bagian tempat keluarnya kotoran dari hewan ini, atau bagian masuknya juga dari hewan ini, bagian anusnya, oral opening. Lalu ada oral disc, lalu ada calyx. Calyx ini merupakan ornamen dari film Coelenterata yang berupa garis secara vertikal. Lalu ada enteron. Enteron merupakan bagian dari Coelenterata, di mana merupakan ornamen yang berbentuk secara horizontal garisnya. Lalu ada hipostoma. Hipostoma merupakan bagian dari Coelenterata yang tertambat atau tertanam di dasar laut. Untuk keseluruhannya, bagian tubuh dari Coelenterata disebut dengan exoskeleton. Sumber yang saya gunakan dalam presentasi ini merupakan buku penuntun Praktikum Paleontologi 2020. Sekian penjelasan tentang paleontologi dari pendahuluan umum paleontologi, film Protozoa, Bryozoa, Porifera, dan Coelenterata. Mohon maaf bila ada kesalahan atau info yang saya berikan kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.